Nama saya Ahmad Wardia Janu Farouk, NIM 1861251. Dan di sini ada beberapa penjelasan bidang usaha yang saya gunakan dan analisis, yaitu saya menggunakan perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh suatu orang atau pemilik atau usaha sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri dan berintegrasi sendiri. Dan badan usaha mengelola perusahaan itu disebut badan usaha perorangan, yaitu oleh masyarakat umum lebih dikenal sebutan BO, disingkatnya seperti itu. Dan ada beberapa ciri-ciri perusahaan perorangan, yaitu yang pertama dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengolahannya sederhana. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Pengolahannya sederhana. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Dan ada beberapa macam kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama yaitu perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti hanya PT atau partnership. Yang kedua, dalam melakukan pengolahan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen perusahaan atau pengendalian internal, tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemiliknya langsung. Tiga, biaya yang rendah dan pengolahan karena karyawan yang bekerja di dalamnya perseorangan adalah pemilik usahanya sendiri. Dan selanjutnya, kenapa saya memilih usaha perseorangan? Karena ada beberapa macam. Itu yang pertama yaitu sistem kepemilikannya lebih jelas. Yang kedua, akses bisnis yang lebih luas. Lalu yang ketiga, mudah dicapai oleh diri sendiri. Aktivitas bisnis yang lebih beragam. Lalu yang kelima, bentuk usaha dan yang lebih jelas. Nah, di situ ada beberapa macam. Karena saya memilih usaha bidang itu sendiri, karena itu ada beberapa faktor itu tadi. Dan selanjutnya kita langsung ke analisis aspek hukum dan bidang usaha, yang yaitu analisis hukum perusahaan perseorangan. Yaitu saya mempunyai contoh, Pak Ali adalah seorang penjahit yang ahli. Dia membuka sebuah toko jahit di Duren Permai lantai 2. Ruko yang ditempati usaha adalah pemiliknya usaha jahit tersebut diberi nama Ali Jahit dan Desain. Dan seluruh modal berasal dari Pak Ali dan seluruh keuntungannya dari Pak Ali. Di lantai 1 Pak Ali juga membuka toko peralatan jahit di lainnya, seperti anaknya membuka toko di tempat-tempat lain, kemudian istrinya. Dan ialah mempunyai aspek hukum, analisis aspek hukum yang sebagai contoh aspek hukum perseorangan. Dan dari contoh tersebut, dari bentuk perusahaan perorangan, bentuk ini biasanya adalah pertama dari suatu bisnis secara tradisional, yaitu seluruh bisnis bercampur dengan aspek pribadi Pak Ali. Bentuk perusahaan perorangan sampai beberapa faktor tersebut. Dan ada beberapa faktor usaha perseorangan, yaitu usaha dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua, bentuk pengelolaannya sangat sederhana. Yang ketiga, modal yang dikeluarkan relatif tidak besar. Dan yang keempat, kelangsungan bisnis tergantung pada pemiliknya sendiri. Lalu nilai penjualan juga nilai tambah produktif relatif kecil. Jika dilihat dari bentuk manajemennya, sebab perekonomian usaha memang menjadi dua bagian, yaitu bagian usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri atau perseorangan, dan yang kedua yang dikelola oleh grup atau bersama keluarga. Lalu ada bidang usaha, yaitu usaha jasa perseorangan. Saat ini banyak sekali usaha jasa yang kebanyakan dikelola sendiri atau secara perorangan. Sebut saja usaha bengkel, jasa penitipan, jasa angkut, dan pengusaha tahu atau seperti dan lain-lain. Terus yang kedua, usaha pertanian perseorangan. Pada umumnya
dikerjakan secara perseorangan dan jenis usaha ini mempunyai skala yang dari mulai kecil hingga sedang. Contoh saja usaha perdagangan adalah usaha warung makan, warung sembako, warung cemilan, dan lain-lain. Industri kecil perseorangan, salah satu faktor industri yang dikelola secara perorangan adalah jenis industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan seperti produksi keramik, anyaman, mebel, souvenir, usaha tahu, atau lain-lain seperti usaha batu bata juga bisa, genteng juga bisa. Seperti itulah jenis-jenis usaha perseorangan tersebut. Dan di sini ada beberapa aspek lingkungan dan ada beberapa usaha yang saya pilih. Yang pertama yaitu internal positif, yaitu satu pengalaman usaha di bidang industri tahu. Yang pertama adalah harus hubungan yang baik antar pengusaha. Yang kedua, harga harus terjangkau. Yang keempat adalah produk yang ditawarkan berkualitas dan unggulan. Yang keempat adalah saluran distribusi pendek. Lalu yang selanjutnya ada internal negatif. Satu, modal usaha terbatas, tingkat pendidikan yang masih rendah, tidak keragamannya produk, terus promosi terbatas, belum melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara baik, limbah belum secara optimal, pengelolaan kurang higienis. Lalu ada beberapa lagi eksternal positif, yaitu yang pertama, peminatnya mulai dari kalangan ekonomi kelas ke bawah dan kelas menengah hingga atas. Lalu yang kedua, mudah diterima. Yang ketiga yaitu mudah diterima di pasaran. Peluang ekonomi cukup tinggi sehingga dapat dijadikan lapangan kerja. Yang keempat adalah adanya kepercayaan tersendiri bagi konsumen. Lalu di sini juga ada analisis lingkungan makro, yaitu analisis dampak ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dapat sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis antaranya adalah ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat, suku bunga primer, lalu inflasi, tingkat pasar dunia, kecenderungan pasar usaha, kondisi ekonomi luar negeri, dan faktor impor itu terjadi karena ada naik timbal baik, naik turun. Misal kita memproduksi tahu ke luar negeri, harganya segini, lalu mereka memasarkannya lebih rendah atau lebih sedikit. Lalu ada analisis dampak sosial budaya, yaitu faktor sosial budaya berdampak besar semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu usaha adalah kepercayaan, nilai sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal usaha industri tahu yang berkembang diri, pengaruh budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan teknik. Lalu ada analisis dampak politik atau kebijakan. Politik industri tahu di Indonesia dinilai harus mendapatkan perbaikan. Pasalnya dengan politik industri tahu yang harus maka yang baik, yang bagus, harga tahu yang bagus, maka harga kedelai menjadi terjangkau sehingga masyarakat memiliki daya beli yang baik. Pengusaha besar, pengusaha kecil sama-sama untung bukan secara kapitalitas. Lalu ada analisis dampak teknologi. Penemuan teknologi baru dalam bidang industri tahu seringkali mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis terhadap perusahaan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang ancaman bisnis industri tahu yang akan datang pada tahun-tahun berikutnya, agar produksi tahu lebih maju dan harga kedelai lebih standarnya. Maka dari itu kita harus mengurangi bahan impor dan ekspor yang masuk ke Indonesia. Kita harus menjaga kedelai asli dari Indonesia sendiri agar
jual beli tahu berjalan atau harga jual tahu atau tempe ini menurut saya agar tidak lebih tinggi jangkauannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan hidup. Pelaku usaha tahu yang belum memiliki AMDAL sebaiknya segera mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Karena AMDAL ini atau gangguan izin lingkungan sekitarnya industri tahu dalam mengalami skala yang besar serta dekat pemukiman penduduk perlu mengantongi surat izin dari pemerintah juga. Surat izin AMDAL maupun UPKL atau UKL tergantung hasilnya kajian apabila usaha industri tahu tersebut berjalan dengan baik maupun tidak baik. Lalu ada analisis pasar dan pemasaran, yaitu analisis pasar tahu, yaitu memasarkannya kita melalui orang-orang sekitar, kita tawar lalu mereka jual ke pasar atau ke swalayan tersebut. Dan cara memasarkannya kita menjual tahu juga melalui media sosial juga bisa. Kita melalui media sosial seperti nge-share di grup WA, Facebook, atau langsung kita bertujuan memasarkannya melalui Instagram, mempromosikan. Kemudian di situ ada konsumen yang ingin membeli tahu tersebut. Konsumen tersebut bertanya-tanya berapa tahu ini, dan kemudian kita menjawab harganya segini-segini. Lalu kita tawarkan kepada konsumen tersebut bahwa harga tahunya sekian. Karena harga sekian tergantung harga jumlah kedelainya naik turunnya, karena setiap bulannya harga kedelai juga naik turun, tidak mesti. Kadang pembuatan tahu setiap bulannya kita mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian, dan tidak mendapat beberapa kerugian. Dan ada beberapa cara proses pembuatan tahu, yaitu kita harus menyiapkan kedelai, air bersih, zat pengumpal, bahan bakar, mesin penggiling, drum, wajan, tungku, cetakan tahu, dan ember, saringan, dan sekop. Dan ini ada beberapa biaya operasional per bulan, yaitu ya saya perkirakan ini hanya reng-rengan saja, tidak sesuai atau tidak gimana. Ada penyusutan kedelai 1/12, yaitu per bulannya ada 5.500.000. Penyusutan air 1/62, yaitu ada 1.384.000. Lalu penyusutan alat-alat yaitu sekian. Lalu ada alat-alat tahu yaitu 1/4 sama dengan 5.650.000. Penyusutan tambahan peralatan dan lain sebagainya. Itulah adalah proses pembuatan tahu dan proses pembuatannya siap tahu per bulannya. Dan strategi pemasarannya segmenting, yang menjadi segmen dari bisnis tahu ini adalah segmen menengah atas. Lalu targeting, yang menjadi target market pasar atau swalayan, pasar swalayan, atau kita memasarkannya secara online agar bisnis tahu tersebut berjalan dengan lancar, tidak mengalami kerugian. Meskipun ada beberapa kendala saat kita menggunakan cara memasarkannya melalui online, kita harus COD terlebih dahulu atau ketemuan, atau kita mengantar ke rumahnya konsumen tersebut. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.